memperketat cara marketingnya agar supaya tamu lebih banyak untuk berkunjung ke desa wisata Podowoyo. Itu harapan kami. Kalau nanti wisata ini berkembang ke depannya ya Pak ya? Ya. Itu untuk desa ada nggak anggaran PAD masuk desa? Harapan kami yang pertama bisa membantu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kemudian yang kedua sedikit banyak ada PAD lah untuk desa. Itu harapan kami. Untuk persiapan kegiatan ini Pak, sudah berapa bulan atau berapa minggu? Persiapan kita siapkan dalam waktu 3 hari. 3 hari. Ya. Jadi cukup mendadak ya? Cukup mendadak, cuma dari para elemen baik Polres dan lain sebagainya sudah sinergi untuk memajukan desa wisata. Wisata apa nanti Pak yang bisa dikunjungi oleh wisatawan di sini? Untuk wisata yang dapat dikunjungi di saat ini adalah Bromo Fun Trekking, itu yang pertama. Kemudian yang kedua homestay-nya ada live-in, ada homestay. Kemudian juga ada camping ground. Nanti pengembangannya bulan depan akan diadakan di salah satu dusun lagi yaitu Adventure, akan dikembangkan ke Adventure. Dalam beberapa wisata itu Pak ya, itu dalam satu tempat apa beda-beda tempat? Ini sudah diprogramkan untuk setiap dusun merata. Harapan kami seperti itu. Sekarang masih ada di 2 dusun. Jadi tinggal 2 dusun lagi nanti akan kita kembangkan di Adventure. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kenapa identifikasi atau memahami masalah itu penting? Karena kalau kita tahu masalahnya, pasti kita akan mencari tahu solusinya bagaimana. Gitu. Jadi ini yang kita angkatkan. Lalu mungkin perlu kami informasi yang benar-benar kita pantau. Yang pertama adalah aspek kelembagaan. Yang kedua adalah aspek inovasi produk dan pemasaran. Sebelum ada kampanye, sebelum ada kegiatan ini itu posisinya bagaimana setelah seperti ini. Jadi kita berusaha untuk melakukan pengembangan SDM. Mulai mengenal desa kita itu, oh kami punya potensinya A, terus kami punya kendala B. Artinya dengan punya kelebihan dan kekurangan ini tentunya harus ada solusi-solusi. Salah satunya kebijakan dari sisi pemerintahan desa, Pak Kades. Jadi dukungan konkret seperti apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam Dari terkhusus di kelembagaannya Dewan. Oh, BUMDes tak ngeneke, oh Darwis tak kei ADART ada aturannya dan jangan melenceng-melenceng. Oh nanti tokoh masyarakat gimana kolaborasinya sekarang apa? Jadi dukungan konkret pemerintah desa terhadap kelembagaan wisata itu berupa pelatihan-pelatihan. Jadi kami adakan pelatihan seperti peningkatan kapasitas Anggarannya dari dana desa. Itu sering kami anggarkan. Itu untuk meningkatkan kapasitas pengelolanya. Jadi itu yang kami adakan pelatihan. Terus dari UMKM-nya juga ada pelatihan yang itu merupakan unit usaha lembaga, unit usaha desa yang bergerak di wisata juga, pelatihan pembuatan seperti oleh-oleh itu. Juga kami mengadakan pelatihan keterampilan untuk souvenir di Dramata, itu sudah pernah kami lakukan. Dan itu pun untuk kue-kue termasuk pelatihan batik pun ada Pak. Pelatihan batik udang termasuk cewek itu untuk mengadakan pelatihan. Dan pengelola itu kalau lingkungannya kumuh nggak mau. Waduh, Kades kumuh ini perlu adanya drainase lah. Itu bukan untuk pariwisata saja, manfaatnya lebih sebagai dimanfaatkan masyarakat yang tadinya acuh kepada wisata dengan dibangunnya jalan, dibangunnya air bersih sampai masuk rumah-rumah. Mereka terbawa ikuti, kan tamu itu biasa. Jadi kalau musyawarah itu saya nggak semua seluruh keputusan bagi tentang SK desa wisata enggak misalkan kendala-kendala ini kan ada sudah mulai dihitung nanti
ini juga apa yang pada awalnya kan kita mengembangkan yang namanya ini diaga di apa kita mengembangkan sama-sama nah bahwa itu menurut yang saya harus dengan tapi kalau pemahaman itu sudah mengenalkan kayak di mata di bukan mungkin tahu mengenalkan yang kedua untuk wisata tim integrasi kita dengan Polri bersama dengan masyarakat mereka kemudian juga ikut apa itu diundang kita jadi membiasakan yaitu hal tersebut di dalam masyarakat kemudian juga ada di komunikasi ini saya luruskan saja nanti saya nanya bila saya biasa pada saat kemudian saya mengambil tidak sama itu karena yang ada di dan bawahnya dan mereka merasakan itu kan mereka ada ini apa yang aku memang itu kayak ini itu jadi kita atur bagian ya pakai untuk wisatanya itu ya itu Pak dua itu nanti programnya itu program bisa membangun kebijakan berapa lama Pak? Untuk berapa sebetulnya terus ya dari tujuan dan membuat pintu masuk Bromo Patreki pintu masuk Bromo Patreki juga besek pembuatan besek ya juga TikTok website nah yang bakti alam kita studi banding alam CMC ya setelah melakukan studi banding apa yang dilakukan setelahnya ya mungkin kami ATM Pak amati mungkin ini Pak ya jadi lagi memang menurutnya ada kita sosialisasi bahaya dengan virus itu sangat besar jadi orang-orang itu ya sebenarnya ada yang dibandingkan waspada dengan virus juga tentang bahaya ini menurut menghadapi oh ya ibu di belakang ya jadi saya kebetulan saya langsung sebetulnya juga dalam waktu kalau melihat sebelumnya sudah itu sudah tahu ya apakah itu kan kalau misalnya kan di sekitar ini pasti produksi nanti semua sama nanti itu kata-kata jadi apakah waktu ini membedakan
Baik, untuk Bapak Kepala Desa dan petugas, mungkin bisa sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ada sambutan oleh dosen pembimbing lapangan Universitas Brawijaya. Ketiga ada sambutan oleh Kepala Desa Podokoyo. Keempat ada sambutan oleh perwakilan Kemenparekraf. Kemudian kegiatan di Desa Podokoyo kita berbagi ilmu. Semoga kedepannya kakak-kakak bisa sukses semuanya untuk meraih cita-citanya. Begitu saja pesan dan pesan saya. Terima kasih. Indonesia, Kabupaten Pansula, Pesona Tugel, Asli Desa.